Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sedekah, hibah dan hadiah, yakni tentang pengertian sedekah dan berikut hukumnya ya, dan hibah dan hadiah beserta perbedaan antara sedekah, hibah dan hadiah. Yang pertama tentang sedekah. Pengertian sedekah dan hukumnya, yakni sedekah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, falamma dakhulu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durra wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa'awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Artinya, maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, hai al-aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Quran Surah Yusuf ayat ke-88. Jadi pemberian sedekah hendaknya benar-benar ikhlas. Jangan sampai ada rasa riya atau pamrih. Kemudian setelah sedekah diberikan, kita tidak boleh menyebut-nyebut pemberian kita, lebih-lebih memperolok-olok si penerima sedekah, karena hal tersebut dapat menghapus pahala sedekah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, yakni tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Selanjutnya hukum tentang sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Namun begitu pada kondisi tertentu, sedekah bisa menjadi wajib. Misal, ada seorang yang sangat membutuhkan bantuan makanan datang kepada kita memohon sedekah. Keadaan orang tersebut sangat kritis. Jika tidak memberi, maka nyawanya menjadi terancam. Sementara pada waktu itu kita memiliki makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga kalau kita tidak memberinya, kita menjadi dosa. Maka pada dalam keadaan tersebut, sedekah hukumnya menjadi wajib. Pada dasarnya semua orang, baik kaya maupun miskin, punya uang atau tidak, bisa memberi sedekah sesuai dengan apa yang dimilikinya. Karena dalam sedekah, yakni dalam artiannya yang luas, tidak sebatas hanya berupa materi. Tidak harus berupa materi yang dimiliki oleh orang yang kaya. Seperti sabda Rasulullah SAW, barang siapa di antara kamu tidak sanggup memelihara diri dari api neraka, maka bersedekahlah, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Maka barang siapa tidak sanggup, maka bersedekahlah dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Selanjutnya rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing memiliki beberapa poin. Yang pertama, orang yang memberi syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarrufkan, yakni memperbudayakannya. Jadi murni barang itu adalah hak milik orang tersebut. Lalu orang yang diberi syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
Selanjutnya ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian. Dari orang yang menerima pemberian barang yang diberikan, syaratnya adalah barang tersebut yang dapat dijual. Jadi pemberian syaratnya, pemberian barang itu adalah barang yang memiliki harga atau manfaat. Jadi tidak diperbolehkan memberikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Lalu selanjutnya hilangnya pahala sedekah. Dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 264, sebagaimana disebutkan di atas, dapat kita ambil pelajaran bahwasannya pahala sedekah bisa hilang dikarenakan menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan, dalam arti mengungkit-ungkitnya baik kepada si penerima maupun kepada orang lain, lalu menyinggung hati si penerima sedekah dan riya atau mempunyai niat ingin dipuji dan disanjung oleh orang lain, maka penyebab itu dapat menghilangkan pahala sedekah. Selanjutnya manfaat sedekah. Ada banyak sekali hikmah atau manfaat dari amalan sedekah. Di antaranya dapat membantu meringankan beban orang lain, lalu menumbuhkan rasa kasih sayang dan mempererat hubungan antar sesama, lalu sebagai obat penyakit dapat meredam murka Allah dan menolak bencana, juga menambah umur dan memperoleh pahala yang mengalir terus seperti sedekah jariah, dan dilapangkan rezekinya lalu menghapus kesalahannya. Jadi manfaat sedekah dapat kita rasakan maupun di saat kita di alam dunia ataupun di alam akhirat. Lalu perbedaan dan persamaan antara sedekah dan infak, terkadang kita menemukan di kotak amal sebagainya itu kita menemukan antar tulisan sedekah dan infak. Sebenarnya sedekah dan infak itu ada perbedaannya, yakni sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang dikeluarkan pada waktu menerima rezeki atau karunia Allah. Namun keduanya memiliki kesamaan, yakni tidak menentukan kadar, jenis maupun jumlah, dan diberikan dengan mengharap ridha Allah semata. Karena istilah sedekah dan infak sedikit sekali perbedaannya, maka umat Islam lebih cenderung menganggapnya sama sehingga biasanya ditulis infak atau sedekah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan tentang hibah. Pengertian hibah dan hukumnya, menurut bahasa, hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Hukum hibah, asal hukum hibah adalah mubah, yakni boleh, tetapi berdasarkan kondisi dan peran si pemberi dan si penerima hibah bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Kalau tadi sedekah berubahnya bisa menjadi wajib, sedangkan hibah itu bisa menjadi wajib, haram, dan makruh. Adapun menjadi hukum wajib, hibah suami kepada istri dan anak-anaknya hukumnya adalah wajib sesuai kemampuannya. Lalu apa haram? Yang haram, hibah menjadi haram manakala harta yang diberikan berupa barang haram, misal minuman keras dan lain sebagainya. Hibah juga haram apabila diminta kembali, kecuali hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya, tapi bukan sebaliknya. Lalu hibah yang menjadi makruh, menghibahkan sesuatu dengan maksud mendapat imbalan sesuatu baik berimbang maupun lebih, hukumnya adalah makruh. Rukun hibah, yakni rukun hibah itu ada 4. Yang pertama pemberian hibah, yakni yang disebut wahib, pemberi hibah, si pemberi hibah. Lalu penerima hibah atau mauhub lahu, dan barang yang dihibahkan, dan penyerahan, yakni ijab dan qabul. Syarat-syarat hibah, yang pertama diberikan atas kemauan sendiri, lalu pemberinya bukan orang yang hilang akal, yakni mabuk atau gila, dan barang yang diberikan dapat dilihat, yaitu wujud, dan dapat dimiliki oleh penerima hibah. Selanjutnya ketentuan hibah. Hibah dapat dianggap sah apabila pemberi itu sudah mengalami proses serah terima. Jika hibah itu baru diucapkan,
dan belum terjadi serah terima, maka yang demikian itu belum termasuk hibah. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima, maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali, kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri, yakni ayah atau ibunya yang diberikan kepada anaknya. Apa yang akan kita dapatkan, yakni hikmah hibah apabila kita melakukan hibah? Yang pertama, akan terhindar dari sifat kikir atau bakhil. Lalu akan terbentuk sifat dermawan bagi pemberi hibah, dan akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan urusannya. Itu penjelasan tentang hibah. Selanjutnya kita masuk pada hadiah. Pengertian hadiah dan hukumnya, yakni hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antar sesama. Seperti sabda Rasulullah SAW, hendaklah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi. Hadis riwayat Abu Ya'la. Hukum hadiah adalah mubah. Nabi sendiri juga menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya, Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.